Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Amma ba'd. Bapak, para tokoh, mungkin pengurus RT RW yang saya hormati, mudah-mudahan di malam hari ini Allah turunkan keberkahan dengan pertemuan ini. Pada malam hari ini saya diminta oleh Kang Ridwan, mungkin sebagai pengurus DKM, untuk memberikan nasihat atau tauji tentang kesan makna Al-Fatihah dalam sholat. Ini tentu bahasanya sangat mendalam dan panjang, yang mungkin waktunya butuh lama ya, tapi ala kulli hal sebisanya yang bisa kita lakukan di waktu yang sangat singkat ini ya, sampai Isya ini, mungkin nanti dilanjutkan dengan materi yang lain gitu ya, maksudnya tambahan yang lain, yaitu tentang Al-Fatihah ya. Baik, di dalam hadis Rasulullah SAW, sebelum saya masuk ke makna Al-Fatihah secara rinci, tafsirnya, tadaburnya, mari kita lihat dulu keutamaan surat Al-Fatihah. Di dalam hadis Abu Sa'id bin Mu'alla, Rasulullah SAW bersabda, "Ala u'allimuka a'dham ya surati fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Fa akhadha bi yadi falamma aradna an takhruja qultu ya Rasulullah innaka qultu la u'allimanika a'dhama suratin minal Qur'an qala alhamdulillahirabbil alamin yasaqul masani wal Qur'anil azim. Di dalam kitab tafsir Syekh Khalil Muhammad Khalil ini disebutkan di antara keutamaan surat Al-Fatihah itu adalah, sungguh saya akan mengajarkan surat yang paling agung. Wa'allimu mannaka surat hiya a'dham. Jadi surat Al-Fatihah itu surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillah. Ternyata dalam hadis ini tuh disebutkan Al-Fatihah itu bukan dari basmalah, tapi dari Alhamdulillah. Tuh, ternyata kita pernah dengar kalau sholat itu tidak pakai basmalah, langsung Alhamdulillah. Itu teh surat Al-Fatihah. Oh, ternyata ya, kita kalau umrohnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, jarang baca basmalah secara keras kayak eta bahasana. Ini yang pertama. Jadi Al-Fatihah itu yaitu surat yang paling agung, paling mulia, ya. Nah, ya, yang kedua ya sama juga, demi zat yang jiwaku ada di dalamnya, ya, tidak diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur dan di dalam Al-Qur'an suatu surat yang setara dengannya Al-Fatihah. Ia adalah as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bapak, ya, tadi di Injil tidak disebutkan, di Taurat tidak diturunkan, di Zabur, tapi diturunkan di Al-Qur'an, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Ustaz aya kitu mah tuti alhamdulillah teh genep ayat, padahal hadis 7. Tidak. Ternyata ada yang membaca dari alhamdulillah tetap dihitung 7.
Yang mana Ustaz? Siratal ladzina an'amta alaihim, itu satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu satu ayat. Jadi 7 ayat tetap. Di dalam tafsir Tabari itu disebutkan seperti itu. Baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ke Al-Fatihah ada 2 hal. Pertama, dari segi bacaan. Yang kedua, kenapa sih kita mesti mempelajari atau mungkin mengetahui makna kandungan Al-Fatihah, terutama dalam sholat. Ternyata urusan sholat itu di beberapa hadis disebutkan awaluhu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Paman sholaha, ya, jika urusan sholatnya bagus, sholat gitu baik, maka urusan yang lainnya juga baik. Ternyata yang akan diaudit, yang pertama kali akan diinvestigasi di akhirat itu urusan sholat. Ya, gitu. Kalau sholatnya bagus, maka urusan yang lain bagus. Gitu. Begitu sebaliknya. Yang kedua, perintah Allah, ternyata rukun Islam itu setelah syahadat sholatnya. Nah, di dalam surat tadi Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was shalah. Dan mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ternyata Allah menjelaskan pada ayat ini bahwa di antara bentuk pertolongan itu adalah sholat. Di dalam hadisnya disebutkan kalau Rasulullah bertemu dengan masalah yang berat-berat, apa yang pertama Rasulullah lakukan? Sholat. Bapak-bapak dijual kieu cenahnya. Anak bapak terlibat pinjol. Itu tukang pinjol ayeuna nagih 20 juta. Nah, pertama kali dilakukan ku bapak, innalillahi, langsung setelah itu apa? Sholat. Kenapa? Karena itu hal yang buruk, masalah besar. Ibnu Abbas, ya, pernah ketika dia berada di luar kota Madinah, kemudian dikabarkan bahwa anaknya meninggal, Pak. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Turun dari unta, sholat 2 rakaat. Setelah itu, ya, makanya pada perintah ini wasta'inu, dan mohon pertolonganlah kalian dengan bis sabri was shalah. Nah, sekarang ternyata Al-Fatihah itu bagian dari rukun sholat. La sholata liman yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kecuali membaca Al-Fatihah. Ya. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum saya masuk ke kandungan Al-Fatihah, yaitu yang ketiga itu, Bapak-bapak diharapkan kalau bisa ini baca Al-Fatihahnya sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau istilah mah aina bersanad. Kieu Pak, ya. Ini mah sama-sama Pak Ustadz hanya memancing bapak-bapak supaya selain memahami kandungan, oke, cara bacanya juga betul, ya. Kalau istilah sekarang bersanad. Baca basmalah umpamanya ayat 1 ini tidak boleh begini. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahman, itu ha besar, hirrahmanirrahim. Harus hirrahman, ha sanes ha. Di dalam ilmu tajwid ada namanya lahnul jali. Kesalahan besar hukumnya berdosa, tapi tidak berdosa seperti berzina. Apa? Yaitu tertukar huruf hak kecil dengan hak besar. Nah, jadi tidak boleh bismillah, harus bersih bismillah, ya. Jadi seperti ini saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak boleh terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim, melebihi 2 harokat. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bacaannya alhamdulillahirabbil alamin. Kesalahannya pada ayat yang kedua,
pakai H besar. Alhamdulillah. Itu maknanya alhamdu segala kehancuran. Kalau alhamdu segala puji. Nah, Rabbil alamin, Rabb ada tasdid, tidak boleh Rabbil alamin. Meniadakan tasdid. Jadi maknanya bukan Tuhan. Nah, kemudian alamin pakai ain di sini. Tidak boleh pakai hamzah di bawah. Alamin, Rabbil alamin. Artinya kalau alamin alam. Kalau alamin pakai hamzah itu penyakit. Jadi segala kehancuran bagi Tuhan segala penyakit. Umpamanya dia alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah. Yang kedua. Yang ketiga, ar-rahmanir rahim. Atau kalau terlalu panjang, ar-rahmanir rahim. Mannya kepanjangan. Yang keempat, ini ada dua versi, dua-duanya betul, tapi tergantung riwayat. Ada yang dibaca pendek Maliki, ada yang baca Maliki, ya. Yang pendek artinya pemilik, yang Maliki panjang artinya penguasa raja. Nah, untuk tadi yang Pak Ustadz baca panjang Maliki, itu penguasa. Apa maknanya? Oke, dijelaskan. Nah, Yaumiddin tertahan karena ada huruf syiddah. Syiddah itu artinya kuat. Kalau ditasdidkan harus tertahan. Yaumiddin, tidak boleh Yaumiddin. Kayak tadi Rabbil alamin. Kemudian iya ada tasdid, harus naber. Naber itu apa? Suaranya meninggi. Iya, tidak boleh menghilangkan tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya itu artinya sinar matahari. Iyyaka kepada sinar mataharimu, na'budu kami menyembah. Atau etama orang Jepangnya Pak Haji. Harusnya pakai iya, artinya kepadamu. Nah, di situ cara bacanya dinaberkan, ditinggikan. Iya, tidak boleh iya gitu. Ya. Nah, kemudian juga ada salah satu yang sekarang cendekiawan muslim, katanya dosen ITB juga, bahwa membaca iyyaka na'budu itu harus dipisah, Pak, penegasan. Padahal secara tilawah, secara bacaan itu harus riwayat, harus bersanad. Maksudnya gini, harusnya disambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu disambung, itu bacanya gitu. Tidak boleh dipisah gini, Pak. Kata cendekian dia harus dipisah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin membaca idaja jadi kira idza jaa nasrullahi wal fath. Kata dia alhamdulillah juga harus gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh hirabbil. Apa itu hirab? Itu perang. Namanya ilmu bacaan itu sanad dari Jibril ke Muhammad, Muhammad ke sahabat, sahabat ke tabiin, terus sampai ke ulama, sampai sekarang. Tidak boleh membaca Al-Quran autodidak. Nah, kata dia tuh iya kak, itu harus dipisah. Kalau maknanya betul, itu iya kak hanya kepadamu, tapi kalau bacaan harus disambung. Mungkin bapak-bapak suatu saat sholat di pagarsi di mana atau menemukan punten, kalau ada di sini mohon diluruskan bacaan tersebut. Jadi tidak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah. Yang selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Tidak boleh ihdina, itu tawalud, pantulan. Kalau bareto mah hadadanya leres, tapi tidak boleh aya pantulan. Saleresna mah sanes hadada, ha itu di sini. Ha kecil maaf tuh di atas. Kalau ha besar di dalam sirata pakai shad, sirat, ya rohnya jangan kepanjangan. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas siratal mustaqim, kepanjangan. Jadi matobi'i sabaraha harkat
2 harokat. Yang terakhir, siratal ladzina an'amta alif ya an. Tidak boleh mantul, Pak. Siratal ladzina an'amta atau dua-duanya alif. Siratal ladzina an'amta. Harusnya alif dulu baru ain amta. An'amta alaihim ghairil maghdubi. Nah, tidak boleh tawalud. Apa itu tawalud teh? Memantulkan suara. Maghdubi nggak boleh. Harusnya mengalir. Maghdubi. Tidak boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dal. Harusnya pakai dod. Dia itbaq di atas dekat langit-langit, kemudian istitolah memanjang. Walau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan panjangnya mad lazim 6 harokat. Tidak boleh waladdallin. Itu ya boleh. Itu kesalahan kecil. Baik, itu yang ketiga dari segi bacaan. Baik. Yang pertama di dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah diawali dengan isti'adzah. Ya Bapak tadi baca aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah itu adalah bentuk perintah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Ini sama seperti perintah Al-Qur'an Bapak-bapak. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika kamu hendak membaca Al-Qur'an, bacalah berlindung dari Allah. Ternyata Bapak-bapak di sini Allah ingin menjadikan seorang mukmin ini oleh Allah itu adalah yaitu Allah sebagai tempat berlindung dan bersandar. Satu, ya ketika kita tahu itu pengakuan bahwa Allah adalah maha besar. Yang kedua, kesadaran akan kelemahan dan kekurangan di diri. Makanya berlindung kepada Allah. Yang ketiga, pengetahuan akan hidup manusia yang rentan bahaya. Intinya apa dengan tahu itu? Dengan isti'adzah itu memulai itu rasa butuh kepada Allah. Bapak-bapak, walaupun kuliah sudah S3, ya ternyata rentan Bapak-bapak. Anu di suka miskin teh kajeblos salah nanda tangan ai ilmu nama tuh banyak orang yang terjerumus, ya bahkan tidak sedikit ibu-ibu yang sekarang pusing karena pinjaman online. Bahkan anak-anak juga bingung bapak-bapaknya diserang game online, sementara bapak-bapaknya judi tuh. Kalau nggak berlindung maka pertama kali ketika baca basmalah Al-Fatihah, baca di dalam kitab namanya itu siapa? Abu Suja tuh sebetulnya syarahna dari kitab apa itu? Madhab Syafi'i itu. Isti'adzah itu dianjurkan sunnah setiap kali baca Al-Fatihah. Kan aing urang mah baca Al-Fatihah teh di rakaat isti'adzah teh di rakaat pertama. Ternyata di dalam matan Abu Suja itu setiap mau baca Al-Fatihah isti'adzah. Ilmunya gitu. Itu mah silakan. Mau ngambil setiap mau Al-Fatihah isti'adzah. Nah, abi ieu nama teh ieu teh panjang ya isti'adzah. Ternyata isti'adzah itu berlindung kepada Allah itu bahwa setan tidak akan tinggal diam dari depan, belakang, kanan, kiri, ya, kecuali dari atas. Surat yaitu Al-A'raf di sini kalau nggak salah tuh. Qala fa bima agwaitani la'udanna lahum siratal mustaqim. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilhim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Wabi sebelum ini ya, isti'adzah dulu. Jadi kata Allah, ya,
Kata setan, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Urang baca istiadah sebelum Al-Fatihah tuh biar teu kaganggu setan. Allahu Akbar, udah itu. Pas bismillah, ya Allah. Engke Persib lawan Persija menang mana ya Allah. Itu nya sok sering gitu. Laras tanya, aduh cicilan sakali deui nya, urang nyicil naon Pak Haji. Aduh itu lebarnya imah nu itu lamun dijual mah nya bisa nikah deui bapak-bapak nama istri. Jadi itu gitu ya. Jadi di sini pembalasan iblis atas kebencian terhadap Bani Adam, kesungguhan iblis dalam menyesatkan manusia dan tipu daya setan yang siap menghalangi manusia dari segala penjuru. Ya, makanya tadi apa? Sebelum membaca basmalah isti'adzah. Ini sebetulnya kalau ditampilkan di Infocus ini panjang Bapak-bapak, ini satu slide untuk isti'adzah. Baiklah, saya intinya sebelum kita membaca basmalah tadi isti'adzah dulu. Isti'adzah ada 3 Bapak-bapak. 1 ya. Tadi fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Yaitu yang pertama redaksinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama. Yang kedua a'udzu billahi A'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Pakai adim. Yang ketiga sifatnya banyak. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir. Boleh 3-3-nya. Tapi nu umuman nu tadinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini kalau saya panjangkan ternyata ya tadi betapa pentingnya kita memohon pertolongan kepada Allah, itu zat yang maha pelindung dari apa? Kelemahan kita. Ya, dari kelemahan kita. Ya, saya masuk langsung ke yang kedua adalah yaitu Al-Fatihah, yaitu basmalah. Ya, basmalah ayat pertama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebentar. Ya. Nah. Yang pertama adalah bismi dengan menyebut. Kalau ada whiteboard mah Bapak, bismi itu jar majrur. Jar itu huruf ba pakai bi. Ismi ya majrur yang dijarkan. Jadi kalau bi itu pakai kasroh, maka ismi enggak isma ismu tapi ismi bismi. Nah, bi ditambah dengan ismi ternyata alifnya itu dihilangkan Bapak-bapak. Bismillah itu itu ba tambah ismi, alifnya itu dihilangkan. Di surat Al-Alaq mah Iqra bismi aya alif kaluhur. Di dalam izat Al-Qur'an, keindahan Al-Qur'an, kenapa basmalah alifnya dihilangkan sementara di Al-Alaq Iqra bismi alifnya ada. Nah, ternyata ya di sini apa maknanya? Sangat panjang Bapak-bapak. Ya, bismi susunan berupa al-jar wal majrur, ya istilah nahwu terkait suatu makna yang tersembunyi setelahnya. Apakah hakikat kata yang tersembunyi tersebut yaitu kata kerja yang diakhirkan majrur. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi, semuanya itu majrur. Nah, ternyata bismi ba disambungkan dengan isim menghilangkan alif, ya itu namanya kalau istilahnya mah apa? Menghilangkan alif tuh, ya di sini disebutkan dalam ijaz itu adalah yaitu ya litaksis itu pengkhususan. Jadi begini, ya misalkan di sini Bismillah, kalau diumpamakan mah
dengan motor ini saya mau berangkat ke kantor. Maknanya apa? Dengan motor ini tidak menggunakan mobil, tidak menggunakan sepeda, tidak berjalan kaki, tapi hanya dengan Nah, gitu. Bismi itu kurang lebih begitu. Menghilangkan alif itu mengkoneksikan hanya dengan Allah, dengan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Begitu. Dengan menyebut nama Allah, tidak menyebut yang lain. Nama presiden, nama anak, nama istri, nama dewa, hanya nama Allah. Dan ini menghilangkan alif itu artinya supaya kita koneksi langsung, tidak ada pembatas. Dan di sini umum makmul istilahnya umum. Segala perbuatan yang diawali dengan nama Allah agar mengharap keberkahan perbuatan tersebut. Artinya koneksikanlah apapun pekerjaan kita dengan nama Allah. Jadi istrinya dengan nama Allah, tidak yang lain, ya, yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Ada kata dan puntennya di terjemahan tuh dan, padahal dalam aslinya Ar-Rahmani Rahim, Ar-Rahmani War-Rahimi, enggak. Jadi kadang-kadang terjemahan ini tidak sesuai dengan aslinya. Makanya terjemahan itu pendekatan. Bisa jadi pas, bisa jadi tidak. Jadi itu kalau makna bahasa Arabnya dengan menyebut nama Allah, sifatnya apa? Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Nah, ternyata makna Ar-Rahman itu menggunakan fiil fu'lana. Apa itu fu'lana? Itu maknanya luas. Fu'lan artinya luas. Maknanya Ar-Rahman itu yang berkaitan dengan kenikmatan. Ar-Rahim itu dengan fiil fa'il, artinya apa? Menunjukkan tersampainya kasih sayang. Artinya apa? Kalau di tafsir itu disebutkan Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di bumi meliputi orang kafir, orang musyrik, Hindu, Buddha, pesek, kumat, kulit hidung, semua itu Ar-Rahman. Dan Ar-Rahim maknanya adalah kasih sayang yang nanti akan disampaikan nanti di akhirat. Khusus orang-orang yang beriman masuk surga. Jadi di sini dengan menyebut nama Allah, ya diartikan ya, yang Maha Penyayang tadi dan Maha Pengasih. Ada dan sebutnya yaitu pendekatan atau lagi Maha Pengasih. Ini yang pertama, bahwa kata Allah, sebutlah nama Allah agar tadi apa? Segala keberkahan, segala kemudahan, ridho dan sebagainya itu Allah punya sifat Ar-Rahman, pemberi nikmat. Hari ini Bapak-bapak ya bersyukur karena ada orang yang diuji dengan oleh Allah ya stroke. Entah itu tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan. Ya, kita dikasih nikmat nih, bisa jalan kaki. Nikmat apalagi kalau bahasa Indonesia mah lahir batin. Kapan nanti Ar-Rahim? Mudah-mudahan kita yaitu mendapatkan surganya Allah. Yang kedua, saya singkat dari waktunya ya. Gitu. Ini sedikit. Alhamdulillah, segala puji. Nah, Bapak-bapak dalam bahasa Arab ada ahmadu, terpuji. Ada hamdu, kalau jamaknya ya humud. Tapi ini mah menggunakan tunggal, alhamdu, atau misalkan kullu ahmad atau jami'u buyut, semuanya pujian lillahi rabbil alamin. Tapi di sini balagohnya Al-Qur'an pakai alif lam, maknanya istighraq. Istighraq itu dalam nahwu itu artinya meliputi semuanya. Maksudnya apa? Segala puji bagi Allah. Jadi orang Arab mah pakai alif lam itu sudah paham semuanya. Harusnya secara bahasa mah kullu, setiap, atau jami'i, semuanya pujian, tapi cukup menggunakan alif lam, alhamdulillah. Maknanya istighraq, meliputi semuanya. Lillahi, bagi Allah,
Rabbil, Rabb itu apa? Rabb itu pencipta. Kemudian apa lagi? Rabb itu maknanya pemelihara, ya. Ya. Kemudian juga makna Rabb itu yaitu dia juga pencipta, pemelihara. Ya, satu lagi itu yang para ulama sering menjelaskan itu. Jadi Allah sebagai pencipta, pemelihara, Rabbil Alamin, yaitu Tuhan semesta alam. Bapak-bapak kalau lihat di tafsir, di antaranya Ibnu Katsir, di beberapa Allah pemelihara itu punten di itu ikan lautnya dialaan asin gitu, itu tak pernah habis. Ya, kangkung, bayam itu sampai akhir zaman tidak akan pernah habis. Urang ngurus gitu, ya. Urang mah ya, darahnya darah putih, darah merah, aya penyakit, Allah tuh ngurus. Ya. Lamun aya nanti itu teh nanti paji mau nanti kebul tehnya langsung tak kuieu nanti. Ya, perumahan si bulu-bulu ieu teh sebagai penahan dari udara kotor. Terus hidung gitunya aya buluan, aya buluan ternyata untuk menyaring udara. Gigi, lamun sakit gigi, kanu telinga, kanu mata, kanu otak. Itu luar biasa. Saraf-saraf itu teh pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam surat apa itu? Adzariyat itu. Dan dirimu apakah kamu tidak memikirkannya, tidak melihat? Ya. Nah, ieu kieu. Makanya di dalam surat Al-Isra, kami ciptakan manusia itu kami lebihkan dari makhluk-makhluk yang lain. Ya, kita mah bisa ke laut, bisa ke udara, di darat udah jelas. Itu ya kalau kita pikirkan secara lebih luas betapa Allah Maha Kuasa. Dan disitulah apa simbol nikmat. Maka sepantasnya apa tadi? Alhamdulillah segala puji. Nah, di dalam tafsir disebutkan kalau kita dipuji maka kembalikan kepada pemilik pujian. Bapak, alhamdulillah anak bapak ditampi di ITB. Kumacana? Alhamdulillah eta mah kersaning Allah. Bapak angkat umroh haji, alhamdulillah. Maka ucapkan alhamdulillah. Nah, di sini disebutkan ya keutamaan membaca alhamdulillah. Ya, Allah, lafaz alhamdulillah merupakan sanjungan bagi Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Nah, di sini ma'an amallahu ala abdin nikmatan faqala alhamdulillah ila kana alladzi a'tahu afdhala mimma akhadha. Hadis Ibnu Majah. Tidaklah Allah menganugerahkan suatu nikmat kepada seorang hamba lalu ia mengucapkan alhamdulillah, melainkan apa yang diberikannya itu lebih baik daripada apa yang diambilnya. Tuh. Jadi kalau ada kenikmatan yang kita rasakan maka ucapkan alhamdulillah. Di dalam faedahnya yaitu pujian yang sempurna bagi Allah Azza wa Jalla ditunjukkan dengan alif lam pada alhamdulillah. Di situ menunjukkan istighraq yang mengumpulkan segala pujian. Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan kekhususan berupa pujian sempurna dari segala sisi. Oleh karena itu jika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memperoleh kemudian beliau mengucapkan apa tadi? Kalau nikmat itu bahwa Pak dalam hadis alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimus sholihatnya. Lalu selanjutnya upami aya kenikmatan misalkan kenging gaji ka 14 nya angkat umroh haji, ucapkan pas makan enak alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimus sholihat. Atau panjang teuing Ustaz alhamdulillah. Dan jika memperoleh sesuatu yang kebalikan tidak yang baik itu pahit maka alhamdulillah ala kulli hal. Cek bapak tehnya diundang, Pak makan, aduh abi mah kanu lauk teh alergi. Maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ternyata pas bapak-bapak berangkat nanti wisata, ya, ternyata tempat nanti tidak puas, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Itu adabnya bapak-bapak. Ya, kayak gitu.
Kemudian apalagi Rabbil Alamin tadi sudah ya maknanya baik ya. Ini sekilas. Kemudian Ar-Rahmani Ar-Rahimi diulang lagi. Yaitu Ar-Rahman sifat lafzul jalalah, Ar-Rahim sifat berikutnya. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Ya tadi sudah Ar-Rahman sifatnya luas dan besar mencakup segala sesuatu. Ar-Rahim yaitu sifat Allah nanti khusus orang-orang yang beriman ya. Jadi pertama ketika pas baca Al-Fatihah tahu dulu Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita menyebut nama Allah, tadi sifatnya Ar-Rahman ya. Hari ini kita berdiri sholat menghadap Allah, mata tertunduk dengan segala kenikmatan tadi, sehat, bisa makan, maka pantas yang disebut itu kebaikannya itu Allah ya, Bismillah, bukan yang lain, bukan atasan, bukan teman kita, istri kita, anak kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau suka melihat tetangga sudah meninggal, Pak, sudah itu mah tidak lagi melihat itu atasan, istri dan anak, tapi yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Udah dicabut nyawa mah nggak bisa apa-apa. Dokter sekalipun juga nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Gitu. Ya. Nah di sini sebutkan sedikit lah. Lau ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah ma tumi'a bi jannatihi ahadun. Walau ya'lamul kafir ma indallahi minar rahman ma qanata min jannatihi ahadun. Seandainya seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang bersemangat untuk meraih surga. Dan seandainya seorang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang berputus asa dari surganya. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi diingatkan. Tadi sudah, nah ini 1 sampai mana? Sampai 1 sampai 3 ini puji-pujian Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maka ketika kita berdoa ini pantas memuji dulu ini. Ya, sampai Ar-Rahmanir Rahim itu sangat bagus untuk memberikan motivasi kepada kita. Apa itu? Jangan putus asa. Bapak-bapak ya, misalkan dalam keadaan mungkin udah pensiun. Ya, mungkin tidak ada pesangon, tapi setiap kali membaca sholat dan baca Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim itu motivasi, rahmat Allah luas. Ada orang yang mungkin ketika kerja mah dia nggak bisa menikahkan anaknya. Setelah pensiun justru bisa, sok itunya Pak. Gitu. Kadang-kadang begini Pak, saya lihatnya ini banyak kejadian. Banyak orang tua yang diumrohkan oleh anaknya karena anaknya sukses. Kalau mengandalkan gaji mah itu bisa, tapi karena rahman Allah, maha kasih sayang Allah tuh melalui anaknya itu bisa umroh, bisa haji, bapak angkat, bapak iya mobil. Tuh, kalau melihat mah begitu. Misalkan, mah, ada iya tapi itu bukan modal. Bapak didoakan. Bapak ngadoa ke Allah, rahmat Allah luas. Ternyata dari berbagai cara yang Allah ketahui, ternyata dapat rezeki gitu. Jadi kata Gus Bahama, kalau kamu mengandalkan gajimu itu nggak akan cukup. Tapi karena rahmat Allah. Saya berangkat ibadah umroh 2011 dari kantor Pak. Cuman setahun teh ningali we Ka'bah, ya Allah, irhabi dipanggil ya Allah. Gitu. Setahun kemudian siap berangkat, alhamdulillah. Ya. Yang bekal nanti ayah pas caket mah Pak. Bro tetangganya ya nitip doa. Gitulah intinya. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan putus asa. Intinya. Yang selanjutnya Maliki Yaumiddin. Tadi ma dibaca panjang artinya
raja, penguasa. Maliki Yaumiddin, riwayat yang lain artinya pemilik. Apa bedanya? Beda, Pak. Pak Haji pemilik tanah ieu, tapi abi penguasa, abi pacamat, abi wali kota. Beda kan, gubernur penguasa, sementara Pak Haji Hudaya pemilik tanah Antapani. Ya. Dia bangga sombong punya tanah, ada lagi orang yang dia sombong oke karena punya kuasa. Kan di dunia mah gitunya, Pak. Maka di sini ketika membaca Malik Yaumiddin, dibaca pendek artinya pemilik, dibaca panjang artinya raja. Kelak hari kiamat tuh Allah bukan saja dia raja, juga pemilik. Yang raja-raja dan pemilik dunia itu nggak ada apa-apanya kalau nanti di hari kiamat. Din artinya pembalasan. Sementara Quraisy dalam bukunya din itu juga hutang. Ya, kita akan ditanya hutang-hutang, maksudnya usia kita, ya, sehat kita, umur kita. Dalam hadis apa itu? La yazalu abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba hatta yus'alu an arba. Sehingga ditanya 4 hal. Yang pertama yaitu, mohon maaf nih kalau tidak berurutan. Yang pertama al-umru yang pertama adalah masa mudamu digunakan untuk apa. Yang kedua waktumu, dari mana hartamu dan untuk apa. Wa fima anfaq. Yang ketiga ilmumu untuk apa. Yang keempat masa sehatmu digunakan untuk apa. Nah ini ternyata nanti Malik Yaumiddin ini juga makna dibalik makna ini apa? Ada hari akhirat. Allah Malik Yaumiddin yang masyari pembalasan. Ya Allah, seueur dosa ya Allah. Abi teh dulu abi damelna ya Allah, tukang nyekek botol. Abi tukang nanti istilahnya tukang narkoba. Abi tukang naon. Membaca Malik Yaumiddin tuh yaitu mengimani hari akhir. Aduh, kayak keluarga abdi kumaha. Ya Allah abdi kumaha dan seterusnya. Di balik makna Malik Yaumiddin. Kemudian tadi ya Allah, eta tetangga abi jahat ya Allah. Engke bakal ku abi diadukeun. Manehna zalim nyandak tanah abi ya Allah. Minjem duit teu dibalikeun. Malik Yaumiddin. Engkau ya Allah sebagai penguasa, sebagai hakim, di hari akhirat bakal diadukeun. Tah, ketika membaca Malik Yaumiddin itu terbayanglah keimanan terhadap hari kiamat. Urusannya akan diselesaikan. Ya Allah, abi teh hakim. Ketika abi nuju di pengadilan hukum di meja hijau, yaitu mengharapkan keadilan kebenaran, ternyata abi dizalimi ya Allah karena salah suap. Engke ku Allah bakal diadukeun ya Allah. Nah, Malik Yaumiddin teh. Ya. Dan tadi kita azan sanes? Azannya, oke. Ini baru ayat keempat. Singkatlah sedikit. Udah Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu. Nah, misalkan ya, Pak Haji 2 tilu. Abi ngobrol dia, abi mah bade ka dia. Hanya kepadamu, ya. Yang ini 2 3 tidak. Artinya itu satu-satunya, wahda. Kepada Allah na'budu, kami beriman, kami menyembah, dan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maknanya apa tadi? Yaitu mentauhidkan hanya kepada Allah. Na'budu didahulukan beribadah, baru nasta'in diakhirkan. Kenapa? Untuk memperoleh pertolongan Allah itu, yaitu ibadah itu lebih didahulukan. Jadi mun urang hoyong ditolong ku Allahnya, maka yang pertama kali itu ibadah dulu. Kemudian na'budu, kami menunjukkan ini adalah persatuan. Di dalam kitab Tadabbur Al-Quran, ini aslinya saya punya Syekh Adil Muhammad Khalil, ini sangat bagus. Makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu di dalamnya di sini adalah persatuan. Kenapa? Na'budu, kami menyembah. Artinya mengingatkan
Ya, bukan kita saja ibadah tuh bukan urusan pribadi, tapi urusan semuanya, anak kita, istri kita, tetangga kita, masyarakat kita, RT kita gitu. Kemudian dalam na'budu ini ada dua syarat di dalam kitab Madarijus Salikin disebutkan Ibnu Qayyim. Dalam na'budu ini ada dua syarat, yang pertama cinta, yang kedua penghinaan. Jadi kalau ibadah kita mau semangat, kita harus memang cinta kepada Allah. Apa? Untuk menimbulkan cinta tuh banyak tuh kebaikannya. Kita udah diciptakan, dikasih makan itu ya. Yang kedua penghinaan. Puntennya sholat itu adalah yang kita injak, ternyata wajah kita tuh harus menempel kepada yang sudah diinjak, yaitu ya. Tidak ada penghinaan yang lebih hina kecuali wajah kita disejajarkan dengan kaki. Yang kedua, nasta'in, syaratnya ada dua. Satu, percaya. Yang kedua adalah tawakal. Ya, nasta'in itu mohon pertolongan, satu percaya. Satu bersandar, yang kedua percaya. Maksudnya ada orang yang bersandar tapi tidak percaya, punten. Dia teh pegawai negeri, ya, mengandalkan gaji dari pegawai negeri, tapi terpercaya naon korupsi KB, tapi teu bisa keluar naon lantaran dia mendapatkan gaji dari lembaga. Nah, nasta'in itu dia bersandar secara total, oge percaya kepada Allah. Baru dia nasta'in kepadamu pertolongan. Kadang-kadang begitunya. Ada orang yang tadi menyandarkan, ya kayak tadi kerja tapi terpercaya. Nah, atasan lagi garila gitunya, cenah gitunya. Kita ya teman abi, wah. Ini tuh si eta teh proyek jeung eta teh, ya Allah. Ngeri cenah. Tapi kumaha jalma teh teu kaluar-kaluar. Ya, karena dia masih bersandar mempoleh gaji gitu ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ke jalan yang lurus. Kenapa jalan yang lurus mustaqim, enggak ihdinal Islam? Karena yang lurus itu bisa dipahami oleh orang muda, orang pintar, orang bodoh gitu ya. Yang namanya lurus mah gampang ya, Pak. Ieu di Ciputra Pahlawan lurus. Tapi mun jalanna ka tugu Taman Pahlawan Ciputra Barat muter heula belok heula itu bingung. Nah, jalan yang lurus itu apa? Islam. Ya. Entong tadi Mamah Gufron. Inama kalimah atau istilahnya kudu ka guha, ka Gunung Kawi, yang kudu naon deui gitunya. Sasajen gitu. Islam mah salat, puasa, qobla dan bada. Ya gitu, tuh lurus tuh Islam gitu, nggak usah harus ayat sasajen ke Gunung Kawi, kudu gitu ya. Kemudian yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim, maknanya adalah yaitu butuh kawan. Jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa itu? Di dalam An-Nisa para nabi, para syuhada. Maksudnya ketika kita ingin melewati jalan yang lurus itu butuh kawan, Bapak-bapak, para ulama, orang-orang soleh, orang baik. Dan kalau nggak begitu mah kita teh bakal sesat. Makanya disebutkan ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang dimurkai, itu Yahudi, walau bolin, dan bukan orang yang Nasrani. Tuh buku untuk ke jalan yang lurus itu butuh kawan, yaitu seperti para nabi. Ya kalau sekarang mah ulama, kalau nggak ada ulama ya orang yang baik. Untuk bawa apa? Ya kata Rasulullah tuh setiap orang itu tergantung agama temannya. Wal yang dur man yukhalil, maka lihatlah siapa dia agama temannya itu. Jadi butuh teman yang baik, teman yang soleh, ya. Dan tadi seperti ulama begitu ya. Nah ternyata Bapak
setiap kita sholat tuh memohon kepada jalannya. Di sini sebenarnya masih panjang. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah tuh ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Satu lagi di dalam ini tuh. Jadi hidayah tuh tunikilah ke jalan Islam, betul, sudah tahu. Tapi melaksanakan Islam, ada puasa sunnah, sholat wajib, itu namanya taufik. Jadi kalau hidayah yang umum itu namanya hidayah umum, kalau taufik itu hidayah yang khusus, bisa melaksanakan berbagai rincian Contoh, Bapak tahu sholat? Ya, tahu sholat. Tapi bisa melaksanakan? Belum. Tuh orang Islam tahu sholat tapi mengerjakan sholat, nama itu belum dapat taufik. Ternyata dalam sholat itu ada qobla, ada ba'da. Ternyata udah orang melaksanakan qobla ba'da, itu dapat hidayah taufik. Nah, ihdinas siratal mustaqim, siratal itu teh mau kita mengharapkan hidayah setiap waktu. Kenapa kita butuh hidayah tadi? Karena kita itu makhluk yang lemah, ya banyak di luar sana yang bisa ya menyimpangkan, menyesatkan dari jalan yang lurus. Mungkin waktu SD, SMP, SMA-nya sampai kuliahnya betul ya, dia teh lurus. Pas menjabat jadi menteri belok akhirnya ke penjara. Eta teh butuh hidayah. Ya, istri kita baik itu tahu-tahu cerai karena istri kita begitu. Abdi belum tentu. Ayeuna ceramah kieu mungkin setahun 2 tahun, tapi setiap salat selalu memohon ihdinas siratal mustaqim. Ini masih banyak ya, ini ya pembahasan yang ini yang perlu di ini ya gitu. Apalagi sekarang misalkan ya Bapak abdi ustad terlilit hutang, kumaha ya ustad petunjukna biar abdi lepas dari lilitan hutang. Yang ustad abdi terlibat kumaha carana permusuhan dengan keluarga dan sebagainya, butuh hidayah. Baiklah Bapak, karena dibatasi waktu itu ringkas pisan makna Al-Fatihah. Tapi temanya sangat bagus, kesan dan makna Al-Fatihah dalam sholat. Karena ini waktunya singkat, penjelasannya juga singkat, begitu ya. Kapan-kapan bisa berlanjut di penjelasan ini. Ya. Dan yang lebih bagusnya lagi tentu dilanjutkan yang kedua ya, tentu Bapak mengkaji sholat itu ya tentu mengetahui kandungannya, yaitu mengetahui makna bahasa Arab, harus belajar. Itu lebih terasa sholat tuh. Tadi maliki yaumiddin, malik itu artinya kalau panjang seperti pendek seperti ini. Kemudian kata ruku Allahumma laka raka'atu wa bika amantu khasya'a laka sami wa wasari wa muhi wa anmi wa asabi. Bacaan ruku, bacaan sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi, atau yang lain sajadah wajhililladzi, kalau tahu maknanya akan terasa nikmat dan merasakan kebesaran Allah. Begitu ya. Ini hanya sekedar pemancing saja. Mudah-mudahan Bapak terus menerus yaitu mengkaji ilmu dari berbagai ustaz, sehingga kita ibadahnya berdasarkan ilmu ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten tanya pertanyaannya. Dan sampai isanya atau sampai jam 10 abdi moal. Pak Ustaz bade umi.